Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aki Hasbi Official. Sepekan kita cuti, tidak muncul di channel YouTube. Oh ya, ini ada info terkait gaji pensiun anggota DPR disandingkan dengan gaji seorang PNS. Belakangan ini, kabar terkait gaji pensiunan PNS dengan anggota DPR sedang marak diberitakan. Ini lantaran Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut gaji pensiunan PNS jadi beban negara. Sri Mulyani pun menuai kritik dari berbagai kalangan usai sebut gaji pensiunan PNS menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lantas berapa gaji pensiunan DPR dan berapa gaji pensiunan PNS? Ini dia videonya. Menteri Keuangan dengan rapat dengan DPR mengatakan bahwa dana pensiun PNS sangat memberatkan APBN. Emang pensiun DPR tidak membebani APBN? Kalau Anda hidup sampai 90 tahun, 50 tahun, APBN akan membayar terus uang pensiun Anda kali ini. Baru-baru ini Menteri Keuangan mengatakan bahwa dana pensiun PNS membebani APBN. Kok hanya dana pensiun PNS? Bagaimana dengan dana pensiun DPR yang hanya bekerja satu periode tapi berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya? Bukankah lebih bagus dana pensiun DPR ini dihapus dan dananya direlokasikan, dimanfaatkan untuk membantu keuangan APBN agar dana subsidi minyak BBM tidak dihapus. Selanjutnya kita akan melihat dulu grafis gaji dan tunjangan DPR kita yang terhormat berikut ini. Oke, gaji pokok ya berkisar antara 4,2 juta sampai kurang lebih 5 juta. Tunjangan daerah lainnya, uang sidang 2 juta, asisten anggota 2,250. Tunjangan beras 30.090 per jiwa. Berarti kalau 5 anggota keluarga kali 5 dong ya. Tunjangan PPH 2,6 juta, tunjangan istri 10% dari gaji suami ya. Jadi berarti sekitar 4,420.000 per bulan untuk satu istri. Ya, tunjangan 2 anak 2% dari gaji pokok, tunjangan jabatan anggota DPR hingga ketua DPR berkisar antara 9,7 juta sampai dengan 18 juta, hampir 19 juta sebulan. Tunjangan kehormatan ada lagi 5,5 juta sampai 6,6 juta kehormatan loh, masih ada ya. Tunjangan komunikasi, maksudnya apa ya, main medsos apa? 15 juta. Kemudian tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 3,7 juta sampai 5,2 juta. Tunjangan listrik 7,7 juta. Kalau biaya perjalanan per hari 5 juta. Daerah tingkat 2 per hari 4 juta. Uang representasi harian per hari 4 juta. Untuk tingkat 2 3 juta. Banyak benar sih. Oke, fasilitas rumah tangga ya. Fasilitas rumah jabatan 3 juta untuk daerah Jakarta Selatan ya per tahun. Tapi di samping ada dikasih rumah juga. Udah dapat rumah dikasih lagi uang. Tunjangan beras pensiunan. Ini udah pensiun dapat 30.000 per bulan. Ini kalau nggak salah per kepala ya. Kemudian uang pensiun, nah ini yang jadi bahas nih, ya. Kalau dia baru bekerja, ya, satu periode dia berhak, ya, 60, berarti kurang lebih 2,5 juta atau 3 juta selama hidupnya. Dia baru kerja coba satu periode, 5 tahun, dia berhak. Kalau dia hidup 40 tahun, dia berhak 40 tahun dapat ini. Jadi total nih, Pak Ade Rosyadi dan Pak Sington Pasaribu, bapak-bapak ini akan mendapat 66 juta tiap bulan. Minimal ini loh, ini minimal ya Pak Masinton. Iya, Bang Aman. Gue jadi gatal nih kan. Ini benar bahwa Bapak tiap bulan rata-rata terima 66 juta sebulan? Iya, sebelum potong pajak PPH dan PPN. Oh begitu? Ya. Tiap bulan itu? Iya. Oke, sekarang kita mau sorot dulu mengenai uang pensiun. Benar nggak bahwa walaupun menjabat satu periode atau 5 tahun, Bapak akan dapat uang pensiunnya 2,5 juta atau berkisar antara 2,5 sampai 3 juta sebulan? Iya, benar Bang. Jadi kalau pensiun, kalau misalnya menjabat berakhir umur 40 tahun, kalau Anda hidup sampai 90 tahun, 50 tahun, APBN akan membayar terus uang pensiun Anda kali ini, Ya, tiap bulan. Dan itu uang pensiun itu bukan hanya terhadap DPR, Ya, tapi juga terhadap
pejabat negara lainnya. Pejabat negara lainnya. Ya. Cuma pejabat negara lainnya kan dia memang sudah menjabat dari berpuluh-puluh tahun kan, dari mulai karirnya. Tidak selalu, Bang. Jadi begini, umpama katakan contoh seperti pejabat negara di lembaga tinggi negara seperti BPK atau pejabat negara di lembaga negara. Contoh gini aja, kalau saya KPK, tiba-tiba diangkat jadi macam. menteri, Iya. dapat uang pensiun. Iya, abang akan memperoleh uang pensiun. Meskipun abang ya jadi menteri itu cuman katakan tuh 5 tahun. Atau kemudian Atau dipecat cuma 2 tahun. Iya, dirasapel 2 tahun. Seumur hidup akan dapat uang pensiun. Iya, karena begini, Bang. Itu yang membedakan, Pama, kenapa negara memberikan uang pensiun kepada aparaturnya. Karena kan pejabat negara itu bagian dari aparatur negara. Ya. Selain yang disebut ASN, PNS, apa segala macam. Seperti itu. TNI, Polri. Tapi kan ya, TNI, ASN kan termasuk sudah AKN. menjabat dari mulai bawah sampai ke atas, bisa 30 tahun dia Iya, bekerja. jadi ada itu yang namanya pejabat negara berdasarkan fungsinya, Bang, di lembaga-lembaga negara, ya. Kemudian ada pejabat negara yang bersifat dia administratif, seperti di pemerintahan. Nah, yang itu memang dia berkarir dari bawah bertahun-tahun. Nah, jadi itu adalah dimanapun negara itu memberikan fasilitas terhadap aparaturnya. Nah, itu lagi-lagi tergantung kepada keuangan negara. Tetapi yang harus kita lihat kan begini, Bang. Negara dia punya aparatur melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi kenegaraan di masing-masing lembaganya. Maka itulah negara memberikan bentuk tanggung jawabnya seperti itu. Menteri Keuangan dengan rapat dengan DPR mengatakan bahwa dana pensiun PNS sangat memberatkan APBN. Emang pensiun DPR tidak membebani APBN? Ya tentu semua kan bersumber dari APBN. Membebani? Kalau menurut saya begini, Bang, pensiun itu dianggap membebani keuangan negara, ya boleh semuanya dikoreksi, gitu ya. Jadi Anda setuju hapus saja gitu? Ya, jangan hanya PNS, ya, tapi juga lembaga pejabat-pejabat negara yang juga menerima pensiun tadi. Menurut saya harus diberlakukan sama. Oke, Pak Andre. Karena ini bagian dari aparatur negara.